saat ini kita masih meniadakan untuk sementara acara ramah tamah setelah kebaktian sampai diumumkan kembali pada waktu yang akan datang. Semoga jemaat dapat memaklumi keputusan ini. Persekutuan doa bersama sudah dimulai kembali setiap hari Jumat jam 19.00 sampai selesai. Silakan bergabung di WhatsApp grup doa bersama SBI. Jika ingin bergabung atau ada pokok doa, silakan disampaikan kepada Saudari Diana melalui text message yang ada di nomor di buletin gereja. Persekutuan pemahaman Alkitab akan diadakan kembali tanggal 10 Februari. Jadi bukan minggu ini, tapi minggu berikutnya. Akan diadakan lewat Zoom, jadi Anda bisa mengikuti dari mana saja Anda berada. Mulai pukul 19.30, kita akan membahas satu topik yang mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak orang, yaitu tentang apa itu pohon kehidupan. What is the tree of life? The nature of the tree of life. Untuk informasinya, promonya, saudara-saudara, apakah Anda sadar bahwa kata pohon atau tanaman itu merupakan satu kata yang paling sering disebut di dalam Alkitab, dan manusia itu dianalogikan, dimetaforkan sebagai tanaman. Apa signifikansinya? Apa pentingnya? Nah, saudara-saudara, dapatkan jawabannya di PA tanggal 10 Februari. Ya, jadi silakan bergabung lewat Zoom. Ulang tahun jemaat untuk minggu ini belum ada, jadi kita akan masuk di dalam doa syafaat. Apakah ada pokok doa dari saudara-saudara sekalian? Are there any prayer points that you would like to propose for this gathering? Ada pokok doa? Ya. Oke. Ya, so kita akan berdoa untuk anak-anak yang akan kembali sekolah hari Selasa. Kita doakan supaya situasi bisa terkendali ketika mereka bertemu tatap muka. Anak saya sudah kembali ke sekolah hari Jumat, dan hari Sabtu pagi langsung ada email dari sekolah, ada exposure di beberapa kelas. Jadi ini sesuatu yang perlu dijaga, jadi kita doakan supaya anak-anak tetap terjaga kesehatannya. Ada lagi pokok doa yang lain? Bobby ada pokok doa? Masuk Juni, mulai Juni? Oke. Ya, akan berdoa untuk Bobby yang mulai masuk ke Juni. Apakah ada pokok doa yang lain? Tidak ada? Baik, saya mengundang kita bersama-sama untuk bersatu hati. Kita akan masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersatu dan bersekutu. Dan Engkau saat ini, Tuhan, mengundang kami untuk kami bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia, di segala abad dan tempat kami bersekutu, beribadah, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa bersekutu baik secara fisik maupun secara online. Dan kami berdoa ya Tuhan, karena kami menyadari keterbatasan kami dan kebutuhan kami akan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah Australia dalam menangani pandemi. Kami berdoa untuk vaksinasi, untuk booster, dan juga untuk program pembagian rapid antigen kit, test kit. Kami berdoa Tuhan supaya semua program ini dapat berjalan dengan baik dan proses yang terjadi dapat memberikan kekuatan, ketenangan, dan juga sukacita kepada setiap kami. Kami berdoa untuk hikmat dan kekuatan Tuhan, khusus untuk jemaat-jemaat senior di SBI, untuk seluruh petugas kesehatan, dokter dan juru rawat yang bekerja keras di barisan depan dalam menghadapi pandemi COVID. Kami berdoa supaya Engkau sendiri akan melindungi, menyertai, dan mendampingi. Kami berdoa untuk orang-orang yang terkena dampak pandemi secara langsung, ataupun mereka yang juga terkena dampak secara tidak langsung, di dalam bisnis mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan,
Pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengulurkan tangan dan juga memberikan penyertaan, pendampingan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang akan kembali bersekolah pada hari Selasa nanti. Kami berdoa untuk perlindungan, penyertaan Tuhan. Lindungi mereka dari paparan COVID. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami supaya boleh menjaga kesehatan, boleh menjaga social distancing dan health protocol yang dibutuhkan supaya mereka boleh terus menjaga kesehatan dan keberadaan diri mereka. Dan mereka tidak gampang terkena atau terpapar dengan sakit yang sedang berlangsung. Kami mendoakan khusus untuk anak Bobi yang akan memulai university pada minggu ini. Tuhan kami berdoa supaya dia dapat mengarahkan diri dan konsentrasinya kepada bidang yang dia tekuni. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya apa yang ditindakkannya, apa yang dilakukannya boleh berkenan dan dikenan oleh Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat dari gereja SBI. Dan kami berdoa ya Bapak supaya Engkau yang menambahkan setiap jumlah dan Engkau yang menumbuhkan setiap kami. Supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam, semakin mengagumi dan mencintai kebenaran Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang ajarkan kepada kami. Dan kami berdoa ya Bapak supaya ketika kami menggali firman Tuhan di dalam hari ini maupun di dalam kehidupan kami melalui PA yang kami lakukan, kami boleh semakin menyadari betapa besar kebenaran dan kebesaran yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tolong kami ya Bapak, supaya kami boleh belajar dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk kita memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Sebab menurut 2 Korintus pasal yang ke-9 mengingatkan kita Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan pujikan pujian ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita bersatu hati membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan sepenuhnya apa yang Tuhan izinkan untuk kami bagikan dan berikan. Kami berdoa ya Bapa, Engkau yang memakai persembahan ini
untuk boleh membawa kami mengenal dan mengalami Tuhan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami. Dampingi dan sertai setiap kami ya Bapa. Tolong kami supaya kami melihat kebutuhan di sekitar kami dan mengulurkan tangan kami menjadi berkat bagi orang-orang, bagi sesama yang ada di sekitar kami. Tuntun kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita akan persiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal yang kedua hari ini. Dan saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian Trust and Obey. Siapa yang berpegang atau percaya dan patuh. Kita akan pujikan pujian ini. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Hilang awan gelap dan bayangan lenyap, dalam kasih-Nya ku berteduh. Hilang bimbang ragu, hilang tangis sendu, bila hidup percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Mari kita bagi berdiri. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, persekutuan indah teguh. Jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percaya patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu, dan ketika kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, satu doa kami, satu permohonan kami, supaya kami boleh belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat persilakan duduk. Saya mengundang kita untuk membaca dari Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Galatians chapter 2 verses 1 to 21. Galatia pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 21. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri dengan mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya.
Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi ketika kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Tapi kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Tetapi jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman, yang melakukannya, mempraktekkan di dalam kehidupannya. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Galatia pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 21. Our reading today is taken from Galatians chapter 2 verses 1 to 21. It's quite a long reading, but I think it is necessary for us to read the whole lot of the chapter just to get the whole idea of it. Memang bacaan kita agak panjang hari ini, tetapi ini sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketika kita membaca keseluruhannya, baru kita mendapati apa yang menjadi maksud Paulus. What is at stake? Apa yang menjadi isu, apa yang menjadi masalah di surat Galatia pasal yang kedua.
As a person who grew up and raised in Asian culture, I'm very familiar with the word assumption. Sebagai seorang yang dibesarkan di dunia timur, adat ketimuran, kita cenderung untuk paham, sangat mengerti kata asumsi. I still recall one day when I went to Perth, visiting a friend in Perth, and I was having lunch at a steak place, and there was a person, a young man who just arrived from Indonesia, having meal together with us. Ketika saya mengunjungi kota Perth, saya makan bersama-sama dengan teman-teman di tempat steak, dan ada satu orang yang baru datang dari Indonesia dan duduk bersama-sama dengan kami. Unfortunately, the waitress who served the table approached him first and asked the question, "How would you like your steak?" Si pelayan restoran datang mendekati dia dan menanyakan, mau seperti apa steaknya? Medium? And just about when she was about to mention the second line, this young man who just got into Australia and doesn't know the context of the question quickly said, "Large, please." Well, that is a problem with assumption. You assume you know the next line, but you're not patient enough to wait. What's the next line? That is the problem with church in Galatia. Ini juga masalah di gereja di Galatia karena mereka datang dari budaya timur juga. They assume too much, and instead of asking for clarification, they think and they assume that Paul, being a young new apostle, he would come to the apostles, the rest of the apostles, seeking for legitimation of his appointment. Dan mereka mengasumsikan kalau Paulus, karena dia ini orang baru, karena dia ini baru bertobat, maka seharusnya dia sowan ke para rasul di Yerusalem, meminta izin, meminta restu sebelum dia memulai pelayanannya. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Setelah 14 tahun. Mengapa menunggu 14 tahun? But what did Paul say here? After 14 years, I went up again to Jerusalem. Why must wait for 14 years? Anda mungkin berpikir, apa perlunya nunggu 14 tahun? Kenapa angka 14 tahun ini perlu dicatat? Karena Paulus ingin menegaskan, dia tidak mengikuti asumsi minta doa restu sowan ke para rasul. You might wonder what's happening in between 14 years. Obviously Paul has been done his ministry. Obviously Paul has started his ministry within these 14 years. He did not follow the assumption back then to seek for legitimation from the other and the rest of the apostles. Dari mana saya tahu, dari mana kita bisa berargumen bahwa Paulus sudah memulai pelayanannya? Setelah lewat 14 tahun, aku pergi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus kubawa juga. Anda baca kalimat itu? Titus sudah ikut dia. Dan apa yang dilakukan dengan membawa Titus? Titus adalah anak buah pelayanan Paulus. Kalau Anda membaca surat Titus. Jadi Paulus sudah memulai pelayanannya. Dia tidak menunggu restu dari para rasul. Paul already started up his ministry. He's not waiting for some legitimation from the rest of the apostles. So that brings us to the next question. Then what is the purpose of going to Jerusalem? Dan ini membawa kita jadi berpikir, untuk apa kemudian Paulus pergi ke Yerusalem? He went there to clarify some certain matters. Clarify some questions on his calling,
questions on the purpose of his ministry. Paulus merasa perlu untuk pergi ke Yerusalem menurut ayat yang kedua. Untuk dia meluruskan prasangka. Untuk meluruskan kesalahpahaman tentang panggilannya dan arah pelayanannya. Why does it matter? Why now? Mengapa ini perlu dilakukan sekarang ini? Because there were some brothers who tried to incite the apostles and said, Paul is not a legal apostle. Paul is not a true apostle. He is a false prophet, and therefore he deserves to be condemned. But they never talked to him. They never approached him in the first place. They never seeking for clarification of his calling and everything else. It was Paul himself who made a move to approach the apostles and speak with them in Jerusalem. Paulus perlu melakukan itu. Kenapa? Karena ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk dan menuding Paulus sebagai rasul palsu. Dan karena itu dia tidak boleh melayani. Dan karena itu saudara-saudara, Paulus merasa perlu untuk pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Supaya mereka mendengar dari mulutnya sendiri. Karena dia tidak pernah ditanya. Dia tidak pernah dicari tahu. Dia tidak pernah diuji. Apa yang menjadi panggilannya. Apa yang menjadi komitmennya. Apa yang menjadi arah pelayanannya. Anda lihat masalah pada saat itu? Terlalu banyak asumsi. Tapi tidak mencoba untuk mencari klarifikasi. Apa yang seharusnya dilakukan? What should we do? What should we do as a Christian when we come to a circumstance like the Apostle Paul? Ada seorang yang bernama Lee Iacocca yang terkenal sebagai mantan presiden dari Chrysler. Ketika ditunjuk sebagai presiden dari Chrysler, dia mengucapkan pidatonya yang terkenal. Karena pidato ini sangat pendek sekali. Dan di dalam pidato sambutannya dia mengatakan, the most important thing in this life is keep the main thing as the main thing. Keep the main thing as the main thing. Lee Iacocca yang menjadi presiden dari Chrysler menegaskan bahwa sangat perlu untuk menjaga hal yang utama itu sebagai hal yang utama. Dan sisanya itu bukan sangat utama. Bagi Paulus, yang kuanggap penting bagi Paulus adalah hidup bagi Kristus. Soal status, soal anggapan orang, soal bagaimana orang akan menghakimi dia, bagi mereka yang dianggap bagi mereka yang dianggap terpandang itu tidak penting bagiku. Dan Paulus sangat-sangat berkomitmen dengan hal ini. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa ketika dia berfokus kepada hal yang paling penting, maka dia bisa berdiri melawan ketidakpentingan. The attitude of Paul, taking the main thing as the main thing, has become quite prevalent in his life. So much that he was able to stand up when Peter, here he used the name Cephas. Cephas means rock, the rock. So Cephas here is actually Peter, and he said when Cephas was there, having meal with the rest of the brothers, non-Jews. But then the Jews came, he suddenly withdrew himself. Paul saw that as a hypocrite action. Kesiapan Paulus untuk berdiri, menegakkan kebenaran, memusatkan diri kepada yang paling penting, membuatnya berani dan siap untuk menegur yang keliru, yang salah. Ketika Kefas, sang batu itu, makan bersama-sama orang-orang non-Yahudi,
Kemudian datang orang Yahudi, apa yang dilakukan Kefas? Dia mengundurkan diri cepat-cepat. Maka Paulus segera berdiri kepada dia dan menegur dia terang-terangan. Dia menegur dia dengan cara berbicara langsung kepada dia. Verse 14 says, Paul did not assume. He stood up and he spoke up. He spoke to Kefas, pointing out his mistake, his error, and asked him to repent. Paulus menunjukkan kesalahan Kefas, dan Paulus menunjukkan bagaimana hidup Kefas tidak menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. And then he declared the main thing in his ministry. Dan Paulus kemudian menegaskan apa yang paling utama di dalam pelayanannya. We know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also believe in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. Paulus menegaskan di dalam ayat yang ke-16. Kekristenan tidak bicara soal apa yang utama, apa hukum yang terutama. Tetapi kekristenan bicara tentang apa hidup yang paling utama. Bukan soal hukum, tapi soal hidup. Bukan soal agama, tapi soal iman. Bukan soal religi, tetapi soal relasi. Dan saudara-saudara, ketika kita menyadari ini, maka kita akan bisa melihat keindahan iman Kristen. Iman Kristen tidak diatur dengan atribut atau tampilan. Iman Kristen, sebagaimana teladan kita hari ini, tidak diukur dengan menggunakan kriteria-kriteria. Hari ini kita ada persekutuan. Persekutuan bukan lewat meja makan, tapi persekutuan lewat gelas frozen coke, gitu kan? Kita memiliki persekutuan sebagai orang-orang yang berbagi, sebagai orang-orang yang mengalami keadaan dan kita berbagi, kita mencoba untuk menguatkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan ini sebagai cara untuk bersekutu. Alkitab tidak dibangun sebagai dasar dari dasar hukum demi hukum demi hukum. Ayat 19 menegaskan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Verse 19 says to us, for through the law I died to the law, that I might live to God. You see, the main point of Christianity is about life. The main point of Christianity is about living in Christ and with Christ. Hal yang utama di dalam iman Kristen adalah soal bagaimana kita menyadari hidup kita adalah ada karena anugerah Allah. Dan dengan kesadaran ini, kita menghadapi pergumulan hidup. Kita menghadapi tantangan kehidupan. Aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Injil yang sejati akan memulihkan manusia kembali dalam relasi dengan Allah. The true gospel will restore true humanity back
into relationship with God. False gospel will distract every human being away from God. Far away, further away from God. So much that they will live independently and think that they have become better without God in their life. That's the false gospel. Injil yang sejati akan memulihkan manusia. Injil yang palsu akan merusak manusia dengan cara menanamkan pikiran-pikiran yang positif, yang sangat-sangat hebat. Manusia bisa melakukan segala sesuatu. Dan karena manusia bisa melakukan segala sesuatu, maka mereka bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan dan di luar Tuhan. Itulah Injil yang palsu. Bagaimana kehidupan kita hari ini? Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. I live, but it is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Bagaimana cara Anda hidup hari ini? Bagaimana Anda memandang kehidupan Anda hari ini? Apakah Anda hidup karena rentetan keberhasilan Anda? Atau Anda hidup karena serangkaian kegagalan Anda? Alkitab tidak mengajak kita untuk melihat kepada keberhasilan atau kegagalan. Tapi Alkitab mengajak kita untuk melihat kepada Kristus yang disalib bagi kita dan memberikan hidupnya bagi kita. Dengan siapa Anda hari ini hidup? Mari kita berdoa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mempercayakan pergumulan hidup kami, pergumulan keseharian kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa ya Bapa, supaya kami boleh belajar untuk memberikan hidup kami, diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya dan untuk siapa kami hidup. Tolong kami ya Bapa, supaya kami belajar bersandar kepada Tuhan. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian, I know who holds tomorrow. Tak ku tahu kan hari esok. Sebuah lagu yang ditulis oleh seorang yang bernama Ira Stanfield. Ira Stanfield di dalam hidupnya dia mengalami, dia mencoba untuk hidup sebagai seorang musisi, untuk melayani Tuhan. Tapi istrinya enggak setuju. Istrinya seorang penyanyi yang punya suara bagus. Dan istrinya memutuskan untuk menjadi penyanyi profesional. Maka istrinya menceraikan dia. Supaya dia bisa bebas mengejar karir. Ketika istrinya pergi meninggalkan dia, berusaha untuk menjadi orang yang terkenal. Dalam perjalanan untuk pergi ke tempat show, ada kecelakaan. Dan istrinya meninggal. Ira Stanfield masih mencintai istrinya. Dan peristiwa itu mengejutkan dia. What's going to happen to me? Dan kalimat yang dia renungkan dari surat 2 Timotius, I know whom I believe, I put my faith in him. Meyakinkan dia, I know who holds tomorrow. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Ira Stanfield kemudian menjadi penulis lagu-lagu Kristen yang sangat terkenal, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Dan itu berawal dari pergumulan hidup ketika dia ditinggal istri yang dia cintai. Mari kita pujikan lagu ini dengan pemahaman
kesadaran I know who holds tomorrow. Aku tahu kepada siapa aku menyerahkan hidupku. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Ku tahu kan hari esok, namunlah kaku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sana lah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak kan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang
sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk saat teduh untuk jemaat kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.